junk food itu sebenarnya seperti apa? Kalau yang seperti ini walaupun dia tampak luarnya junk food, tapi di dalamnya sehat, apakah termasuk junk food juga atau bukan? Sebenarnya kita balik lagi ke definisi junk food. Ya, junk food itu sebenarnya adalah suatu makanan yang nutrisinya tidak lengkap. Biasanya tinggi lemak, karbohidrat, garam, kemudian rendah serat. Jadi kita bisa menyiasati seperti ini. Cuma ini ada satu yang saya ingin, tapi saya juga tadi sudah mengatakan tambahin almond, jadi ada tambahan protein. Oh, jadi kan jadi cukup lengkap, kita bisa melihat ternyata karbohidratnya bisa didapatkan dari si ubinya tadi, si rotinya, serat juga bisa dari sayurannya tadi juga. Oke. Nah sekarang kita berbicara tentang si makanan junk food ini sendiri. Ada beberapa bagian dari masyarakat ini berpikir bahwa ternyata seperti tadi saya katakan junk food itu hanya makanan-makanan cepat saji, ya kan? Nah kalau misalnya kita pergi ke satu daerah, ya kan mereka menyajikan makanan yang instan, ya kan, kotak-kotak gitu, instan, gitu. Apakah itu termasuk junk food? Tergantung jenis makanan di dalamnya ya. Makanan instan ya memang yang cepat saji, yang paling gampang adalah dengan cara menggoreng sehingga lemaknya lebih tinggi, dan yang makanan olahan. Oke. Nugget. Tetap itu juga termasuk Walaupun dibikin homemade. Tetap ya. Oke. Ya pemirsa, ternyata nugget juga termasuk junk food, jadi harus hati-hati mungkin cara kemasannya ya. Nanti kita akan kembali setelah ini dari teman-teman kecil. Oke, ada nggak? Tapi kadar proteinnya dari daging ayam atau daging sapi masih lebih sedikit. Lebih banyak tepung dan Iya. Panflu kita ngomongnya. Oke. dan lebih banyak fatnya. Iya. Jadi caranya adalah Buat sendiri ya. buat sendiri. Sekarang ada bagaimana cara membuat secara singkat cepat. Gampang deh. Oke, bagaimana? Saya ibu-ibu yang suka juga. Betapa sebenarnya betapa kemasan kemasan itu belum lagi ada MSG-nya pastinya. Oke. Selamat untuk nambah gurih dan nambah banyak lagi makannya. Iya. Belum lagi kita nggak tahu daging ayamnya tuh ayam apa yang dipakai, misalnya sapi apa yang dipakai. Mungkin juga karena itu diolah ya kan, mungkin nggak kita nggak tahu dari tahun berapa sapi itu karena udah melalui tempat yang besar, tabung yang besar, digiling, grinding dan dari biasanya itu bukan hanya dari bagian dagingnya aja, misalnya dari kulit, dari macam-macam deh, pokoknya supaya seperti daging. Tapi kalau misalnya kita buat membuat sendiri seperti apa, Chef? Kalau mau buat, oke. Kalau misalnya nggak mau daging giling, karena kita nggak tahu itu dari daging apa, jadi daging biasa kita cincang-cincang sendiri. Oke. Juga yang ayam, kalau seandainya nggak mau ayam giling, ya kita cincang aja, beli yang file atau yang masih ada tulangnya apa kita cincang. Terus biasanya jangan pakai telur, karena itu suka salah. Jadi menempelnya di mana? Itu akan nempel, kasih sedikit breadcrumbs atau sedikit tepung seperti yang itu, terus dikasih parsley, dikasih kecap Inggris, boleh saus tomat, boleh dikasih mustard, boleh dikasih black pepper, garam pasti ya selalu. Terus isiannya dikasih bawang bombay, kasih bawang putih. Oke. Udah cukup. Kasih olive oil sedikit ya kan, supaya ntar pas dipanggangnya atau di pan itu dimasak supaya ntar nggak terlalu berminyak, karena kita nggak akan menyemprotkan dalam minyak, kita kasih sedikit aja. Udah langsung aja. Saya mau pesen kalau gitu ya. General banget lu bikin bukan pesennya, pesan ya perbincangan kita malam hari pemirsa. Mau tahu menu-menu apa saja dan caranya seperti apa dan makan apa saja yang baik untuk kita. Tidak junk food pastinya, tentunya hanya dari siapa. Kata dokter. Thank you lagi. Kembali bersama kita di Kata Dokter. Lagi sakit. Masa lagi nggak enak badan, tapi ternyata suaranya makin prima aja lah. Jadi kalau kita malah makin bagus lah nih ya. Kita bahagia ya, sendiri orangnya sudah Baik, kita sudah. Jangan lupa Anda bisa nelfon ke sini untuk membicarakan dan memberikan pendataan kepada Dokter Chandra seputar junk food ini ke 5155111. Ya, bisa langsung ke juga ke Chef Fitra tentang masakan yang enak dan sebagainya. mengakali dengan menu-menu yang Benar, tentang makanan yang sehat. Dokter Chandra. Dokter Chandra gosip gitu. Kalau kita membicarakan tentang junk food ini, kita agak keluar sedikit ya. Saya mau bertanya, makanan sorry ya. Saya mau bertanya tentang makanan bayi, ya kan? Di supermarket itu banyak sekali makanan siap saji untuk baby food, baby juice itu kan banyak bahkan sekali. ada di kaleng-kaleng juga. Benar, kemasan. Termasuk makanan junk food atau bukan? sebenarnya bukan junk food ya. Bukan junk food. Masalah pengawetan.
overall masih bisa dikatakan cukup aman, tetapi kalau kita melihat dari sisi kandungan gizinya ternyata berkurang. Oke, Jadi tetap masakan ibu the best ya dokter Nanda ya, memang ya. Kembali ke dokter Sama. Dok, kadang-kadang kita suka melihat juga ya ada keju olahan ya, terus apa namanya dibuat ya bisa membuat juga gemuk pastinya ya kan, juga orang yang menderita gula darah makin tinggi. Nah, kalau gitu menyikapinya seperti apa dok? Karena kan sebenarnya unsur dalam keju juga ada beberapa hal yang penting buat tubuh kan. Mungkin menyikapinya memilih ya, memilih caranya. Cara pengolahannya seperti Bukan apa? cara pengolahan, Oke. jenis kejunya. Jenisnya. Mungkin Kak Citra lebih tahu, sekarang mulai ada keju low fat rendah lemak. Oke. Bisa kita pilih, jadi kita dapat kandungan proteinnya, Mhm. dapat kalsiumnya, dan Mhm. kemudian tetap rendah lemak. Tadi seperti yang putih-putih tadi apa namanya? Cream cheese itu Iya, juga cream cheese itu juga sekarang pakai udah ada yang low fat ya. Iya. Oke. Oh, Dan canggih kalau sekali di ya zaman makanan sekarang ya. sudah semakin canggih. Oke, jadi kita keju bisa- boleh tapi carilah yang low fat. Low fat. Ya, ya, ya. Karena itu pastinya. sebenarnya karena ada demand ya. Oke. Jadi diproduksi itu. Jadi ayo semakin banyak kita hidup Iya. sehat supaya demandnya Juga semakin banyak. Makanan seperti jadi diproduksi Betul, juga. betul, 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 Kalau kita betul. rame-rame mengkonsumsi junk food ya kan Lebih eh, banyak. ya demandnya jadi nggak ada dong tentang Iya, itu. jadi kurangi junk food supaya makanan-makanan sehat lebih banyak timbul pastinya. Ngomongin makanan sehat, pengakuan dosa. Saya suka sekali namanya ice cream. Dosanya juga udah banyak kali. Es krim Dokter Chandra itu kayaknya enak banget. Pastinya. Kalau kita makan panas-panas dulu. Tapi boleh nggak sih? Boleh sedikit kayaknya ya dokter Boleh, ya. tapi dibatasi lah. Karena kan mengandung karbohidrat simpleks yang gula yang mudah diserap ya. Seberapa besarkah kita mengkonsumsi yang aman untuk orang dewasa dan pastinya saya punya anak yang suka sekali es krim. Seberapa besar dokter? Mungkin kalau anak-anak ya nggak terlalu dibatasi nggak apa-apa ya. Tapi untuk yang Senang dewasa sekali ini, mendengar itu pastinya ya, dia. Kalian anak kecil bentuk sekali ya nggak di rumah. Ini ada balasan ya untuk anak kecil ini karena masuk masa pertumbuhan. asal Oh, kami bisa kan sekali punya. sehari kali ya. Oke, kalau saya dan Rama dokter udah STW ini. Ya kalau udah mulai di atas 30 tahun kita Oke. harus sudah mulai mawas sendiri ya. Tahu diri dikit. Chef gimana? Ada mungkin ada es sehat mungkin buat kami penyuka es krim ini. Banyak yang bisa dipesan sama dia. Bikin sendiri nggak mau ya? Aduh kayaknya setelah waktu berapa jam mau memblender bagaimana? Bisa gitu dibikin sendiri. Oh belum ada kan di tempat chef yang Enggak, belum ada ya? Ini roti baru ada roti. Jadi sebentar lagi mungkin ada ice cream ya. Bagaimana kalau mungkin ada pemirsa di rumah yang kepingin bikin sendiri chef secara singkat mungkin bikin ice cream? Memang harus ada alatnya sih, ada ice cream maker namanya. Iya, ice Ini cream juga maker. pakai salad spinner bisa buat yang ringin itu. Asal dia tuh ada rotasi yang Bikin continue ya, 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 karena ya. supaya untuk membuat tekstur si ice cream itu memang halus ya. Lain lagi dengan sorbet, kalau sorbet memang bisa manual, Agak pakai tangan bisa manual. Iya. Tapi kalau membuat es krim, kan es krim itu dairy ya, dairy produk, jadi gunakanlah sesuai rendah lemak, gunakan gula yang rendah lemak gitu. Susu dan Kali-kali gula. kan kita mau anak kecil. Seminggu 2 kali 3 kali masih oke. Seminggu 2 kali 3 kali masih oke dong. Tapi itu masih jangkut ya? Masih ya. Masih jangkut. Karena kadar gulanya yang tadi Tadi ya tinggi tinggi. dan dia masuk karbohidrat simpleks ya. Gula yang cepat diserap. Berbeda dengan sorbet tadi. Sorbet pun buah, tapi ada gulanya. Oke. Jadi bisa diakali kalau buat sendiri ya, dan sekarang nggak ada gelatin itu ya. Oh iya 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 iya. Seratnya juga Iya, bisa iya, ditambahkan. iya. Bagus ya. Dokter, termasuk ada makanan yang ingin saya tanyakan. Saya sebenarnya mau makan dulu kayaknya nanti kalau saya banyak sekali saya makan tidak sehat sepertinya. Tapi nanti tidak terima telepon dulu ya dokter ya. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam. selamat malam ibu dengan ibu Halo, siapa? selamat malam. Ya, selamat malam ibu dengan ibu siapa di mana? Ibu Uju di Pandeglang. Wow, jauh sekali. Ya ibu, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih ibu, silakan langsung pertanyaannya. Iya. Silakan. Buat Bu Dokter ya pertanyaannya. Silakan ibu. Saya kan suka makan coklat. Ada dampaknya nggak buat kesehatan badan? Bagus sekali. Ibu usianya berapa ya? Boleh tahu? Usia dan berat badannya berapa ibu? Terputus. Oke. Sebenarnya itu termasuk makanan favorit saya juga dong. Aduh berat banget. Favoritnya perempuan sebenarnya coklat. Tapi saya mendengar berita bahwa memakan coklat sedikit juga sebenarnya bagus kan dokter ya.
Jenis coklat. Sebenarnya coklatnya sendiri mengandung zat-zat yang sangat menguntungkan, lemaknya baik, Lemaknya banyak antioksidan, kemudian ada beberapa zat yang menyegarkan ya, yang menyenangkan seperti kafeinnya juga ada, kemudian ada elektrolitnya ya, membuat yang membuat kita juga lebih tenang. Tapi dark coklat. Tapi dari coklat. 70% ke atas, yang lebih bagus. Iya, ini pahit ya. Pahit memang. Nah mungkin kalau si coklat-coklat yang enggak dark coklat itu dokter, adakah batasannya kita boleh mengkonsumsi? Saya tetap tidak mengkonsumsi Karena yang coklat, pahit itu. coklat yang dijual di pasaran kebanyakan sudah dicampur dengan susu dan kemudian gula. Iya. Ya, jadi ya itu sebaiknya dibatasi. Dibatasi, tapi tetap boleh dikonsumsi dan tidak berlebihan ya. Kayak ibu dulu misalnya kalau misal usia di atas 40 atau 30 mulai harus mengurangi ya. Nanti bisa diabetes lagi. Selain diabetes, gemuk ya. Iya, Jalan langsung juga. gue udah kali es krim di atas transportin coklat lagi gitu kan ya. No. Tapi biar saya kasih kismis yang ngaruh juga sih sebenarnya. Saya tetap menyukai yang satu itu tetap sekali, tapi mungkin jumlahnya ya. Iya. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita malam hari ini berbau junk food, makanan pasti seru sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut hanya di kata siapa. Tadi kata dokter dan chef Citra di sini sudah bilang tidak ada alasan untuk tidak mencoba menu yang sudah saya bikin. Karena ternyata dokter Chandra sendiri bilang ternyata enak, Iya. kayak daging katanya. Makanya kamu bilang nggak merasakan ubinya, malahan kan macam-macam atau dalamnya itu seperti ada paprikanya, ada apa namanya black pepper, ada jadi seperti merasakan daging. Dia masih jamur mungkin mushroom gitu. Makanan sehat belum tentu tidak enak. Ini enak loh ternyata. Oke, dokter Chandra kita masih membahas tentang seputar junk food tadi. Tadi kita sudah membahas junk food itu seperti burger, pizza. Nah kalau misalkan ataupun makanan kaleng ya kan? Kalau kita berbicara tentang makanan daging berlemak, jeroan di dalam soto, misalkan itu bagaimana? Enak sama santan Dan ya ada kan? salah satu daerah tertentu memang makanan khasnya itu dokter. Oh, ya kan? iya. Jadi mau nggak mau mereka harus makan itu sesekali. Ya kan? Panas-panas, hujan-hujan ini enak makan. Sebulan sekali mungkin boleh. Mungkin dokter bisa bilang dalam sebulan kami bisa. Sekali kalau diet 30 Aduh, yang pertama sih itu 30 ya. Itu udah kita ya. kalau sudah tahu diri. Jadi kayak maaf contoh-contohan begitu itu kan dalamnya kadang-kadang suka ada isi-isi yang tidak bermanfaat. Jeroan. Iya, saya ngomong tidak bermanfaat. Daging merah sendiri pun banyak mengandung asam lemak omega 6. Ya. Oke. Lemak yang juga menimbulkan sering menimbulkan pembuluh darah bisa menimbulkan plak. Plak ya. Ada asam aminnya juga yang tidak baik juga. Kemudian selain itu apalagi lemaknya. Oke, jadi paling bahaya sih fatnya tadi jeroan yang tadi. Oke. Jadi kalau begitu makan soto, singkirkan lemak-lemaknya. Soto mungkin diberi soto ayam aja mungkin. Iya, Ya, ayam lebih iya. sulit. Dikukus aja. Sedih dokter Amel. Tidak kurus boleh benar. lah. Sebulan sekali. Sebulan sekali bisa. boleh. Sebulan sekali. Baiklah, baiklah. Kita bicara tentang junk food. Chef, kalau misalnya kita bicara tentang si junk food ini, fast food sendiri itu kan ternyata faktanya dapat menimbulkan ya kecanduan orang bilang. Tadi kan chef sempat bilang ya ditambahin MSG, tambahkan garam dan segala macam. Arti kecanduan itu sebenarnya mungkin dokter Chandra bisa ikut menambahkan nanti ya. Kecanduannya tiba-tiba dari si MSG-nya itu kah? Atau dari proses yang makin enak dengan contohnya nih, daging ini dibakar ya kan si arang hitamnya itu kan kalau dimakan pahit dan makin enak. Setiap bagian-bagian itu memegang peranan masing-masing. Ya kan? Susah ngomong sama chef ini Benar, benar. jadi ya Menikmati perbagian benar-benar. ya, jadi udah ada A ditambah lagi si B itu jadi Iya, ya memang iya, iya. kombinasi dari semuanya yang bikin jadi enak gitu memang tidak mungkin makanan yang siap saji cepat ya kan namanya fast food nggak Ya. mungkin dong ada dia mementingkan rasa mementingkan tekstur juga nggak pasti Iya. kan dalamnya itu pasti yang Cepat penting mungkin. enak deh bumbunya kalau bisa seminimum mungkin Iya. demi kosnya didapat gitu kan demi mendapatkan kos yang diinginkan tapi rasanya gila apa ini banget apa enak banget gitu pasti di dalamnya itu nggak mengandung suatu hal yang fresh si MSG ini berperan ya MSG ini berperan sekali Oke, oke, oke. mau Sebenarnya kita berulang kali ngomong MSG, berulang kali ngomong berbicara masalah MSG. Adakah sesuatu yang betul-betul fatal kalau terlalu banyak mengkonsumsi MSG? Kalau masih dalam taraf-tarafnya, apakah tidak apa-apa? Atau juga tidak boleh dokter? Mungkin untuk tahap ringan ya, sebenarnya
Jadi yang sudah memiliki penyakit-penyakit yang penting tadi, saya sebutnya penting sekali ya, sebaiknya tidak usah menggunakan MSG dalam makanannya. Oke. Garam campur gula aja. Ada satu hal di sini dikatakan bahwa ada fakta yang mengatakan bahwa penelitian dari University of Adelaide menunjukkan bahwa pola makan yang syarat dengan junk food di usia kecil akan membuat IQ anak itu lebih rendah 2 poin dari anak yang tak banyak makan junk food saat masih kecil. Nah ini benar atau penjelasan seperti apa? Memang banyak penelitian yang dilakukan pada ibu hamil dan pada anak-anak Ya. yang akhirnya anak-anak tersebut juga menjadi seperti adiksi terhadap Oke. junk food tersebut. Iya. Kalau sudah adiksi, dia akan merupakan makanan sehat yang baik. Mhm. Jadi nutrisinya mau tidak mau pasti ada yang kurang. Itu yang menimbulkan IQ-nya jadi turun. Sebenarnya dengan kata lain, dia biasa makan makanan yang junk food yang enak menurut dia rasanya lebih enak, tapi tidak mau makan makanan yang sehat. pasti. Jadi dengan kata Lalu nutrisinya itu dari saudara rekan dia sudah iya, Ini nutrisi kurang IQ berkurang. Sama seperti yang tadi Chef Citra Ya, ya. bilang sama kita pemirsa. Kalau ternyata Chef Citra ini sendiri sudah Ya. membekali Ya, anaknya itu dengan makanan sehat. Aku makanan sehat. Cerita dikit, Emosi nih ya. Pemirsa ini kan anak saya umur 2 tahun. Saya udah bekalin dia makanan sehat ya. Oke. Kan sehat gini. Sering ngintip dong ya kan. Ya. Anak-anak lainnya di kelasnya itu makan apa sih? Iya, Gitu. iya. Ternyata yang depannya itu makan biskuit bergula. Biskuit bergula ya kan. Terus yang sebelahnya lagi makan french fries. Yang Oke. sebelahnya lagi Ayam makan ditepung. nasi atau makan nasi goreng atau oke lah atau apa. Saya nggak tahu dengan tapi yang biskuit bergula ini gitu loh. Terus yang satunya lagi ada wafer gitu kan. Aduh, Dan makan di depan anak-anak kita yang sambil menjilat-jilat dengan makanan sehat ya. Aduh, Jadi saya udah kita- pengen ngajarin anak saya makan sehat. Tapi Tapi kalau dia gimana ngeliat ya? temennya, Hmm. tuh kayak warna-warni terus manis terus dia dikasih ya kan bubar deh gitu kan. Jadi pemirsa di rumah ini salah satu pesan tersembunyi dari Chef Citra bahwa mulai sekarang kita para ibu mulai membiasakan Nah. untuk membawakan bekal makanan terhadap putra dan putri kita untuk ke sekolah yang sehat ya. Seminimal mungkin hindari makanan-makanan yang mengandung pengawet dan junk food pastinya tidak boleh. Betul dong, karena ada kalimat yang pernah saya dengar dari teman saya bahwa anak saya tuh nggak suka kalau bukan french fries, anak saya tuh nggak suka kalau ini. Lah yang ngasih pertama kali siapa? Iya. Jadi memang orang tua itu berperan sangat-sangat besar dalam kebiasaan anak gitu kan. Kalau kita nggak ngasih pertama kali dia nggak akan tahu. Oke, baiklah. Saya setuju, saya setuju. Oke, Karena oke. sampai 20 bulan ini, 21 bulan anak saya dia masih makan semua dikukus. Makanya kita rame banget di sini soalnya ibu-ibu semua ya. Pemirsa memang kalau berbicara masalah makanan terus ada ibu-ibu di sini saya harus mengkat nggak pernah stop. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mungkin sedikit saja karena di segmen yang terakhir ya. Jangan kemana-mana lebih kaya siapa? Ya, tidak. hari ini adalah fast food ya. Yang Itu pasti. Oke, yang kedua kemudian kita mau menilai makanannya ini dulu. minuman manis ya. Minuman manis, sirup-sirup, Soda manis ya. Oke. Soda manis itu termasuk Oke. Dan mungkin bagaimana kalau kita sudah masuk kan makanan junk food. Tapi mau nggak mau nih ya kan, ada suatu situasi yang mengharuskan kita ya Dokter Rama. Misalnya Dokter Rama ulang tahun dan dia memberikan saya suatu makanan yang cepat mungkin tidak mungkin kan kita dikasih makanan yang itu bagaimana cara makan? mungkin Kalau misalnya contohnya ayam dokter, ayam yang digoreng tepung ya, saya biasanya saya lepasin kulitnya, jadi makan ayamnya tanpa kulit gitu kan. Atau mungkin ada cara solusi lain dari dokter yang lebih aman kalau bisa diaplikasikan karena di suatu pesta memang agak sulit. Oke, misalnya terpaksa kita harus makan berikutnya kita udah tidak ada minyak, tidak manis. Tapi untuk makan manis supaya tetap kalau tetap harinya tidak sekali ini saja tapi berikutnya makan yang lebih ringan. Saya pikir ya, ada yang disampaikan mungkin solusinya apa, solusi sehatnya? Memang kalau menghadapi kenyataan yang ada tidak mungkin ya kan. Kita kan ngomong sini ya kan bisa ngomong sehat kan. Begitu keluar dari pintu ini banyak sekali hal yang tidak bisa dihindari gitu. Kita memang diedukasi dari literasi sebelum kita dari orang tua kita memang tidak diajarkan untuk mengonsumsi makanan mirip. Iya. Tapi ketika sekarang kita tahu, kita mulai bisa mengajari makanan-makanan untuk anak-anak kita supaya dari bawah generasi berikutnya tidak lagi proporsi mungkin dari 100% 30 jam oke lah 70% sehat gitu loh. Betul. Tidak seperti sekarang Iya. 70% jam 30% atau mungkin 20% karena makanan sehat. Jadi saya rasa peran orang tua Orang tua sekarang saya kita setuju. tahu Iya. janganlah dikasih yang junk food atau Iya. apa gitu. Terkadang ya Rahma ya, kita ibu-ibu tuh
pergi kemana, mamanya bekerja, terus anak jalan sama mamanya mungkin, aduh repot nggak harus menyiapkan makanan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Papanya beli makanan yang jam Maksudnya kalau kayak mau ulang tahun, kalau misalnya ada kumpul sama keluarga mau nonton apa ya udahlah kalau kos ya, pesta acara kos, it's okay. ya udah deh nggak apa-apa sekali-kali. Makanya saya bilang 70-30 deh. Kalau nggak Oke. maju lagi 80-20, 80 kan 20 kan. Karena yang Oke. tidak mungkin kita 100% mungkin Nggak nggak mungkin, tapi berusaha lah untuk Nah. selalu makan makanan sehat pastinya. Oke, dokter sebelum kita tutup mungkin bisa recap semuanya, bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pemirsa di rumah masalah junk food ini. Pada dasarnya junk food lebih banyak kelebihannya Oke. karena makanan tersebut nutrisinya tidak lengkap. Ya, yang kedua, banyak cara untuk menghindari junk food tersebut Iya. ya, dengan mengolah makanan menjadi makanan yang sehat. Kita bisa mengolah sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sebisa mungkin tadi junk food tersebut kita modifikasi lah. Iya, seperti yang makanan bisa di Indonesia kita. Oke. Supaya jadi lebih sebenarnya supaya Iya, oke. Oke, kalau gitu dokter Chandra, Terima kasih banyak dan juga Chef Sinan. Nice having you Indonesia. terima kasih banyak. Nanti kita akan mengundang lagi. Iya, dan Quotes-nya sebelum apa Mama? mengakhiri, Kita akan membacakan quotes itu sangat mudah untuk menjauhkan diri dari makanan junk food, yaitu kenali makanan yang masuk kategori junk food dan ketahui makna dari kata junk food itu sendiri, yaitu makanan sampah. Ya, jadi jangan makan junk food. Karena Karena itu sampah. sampah Jadi sebenarnya makan ya. junk food makan sampah. Jadi itu dalam sekali maknanya. Pemirsa, kita sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik terhadap putra dan putri. Kemudian jangan beri makan sampah terhadap putra dan putri kita. Kalau kita menyayangi putra dan putri kita pastinya. Ya, selamat malam. Terima kasih atas segala partisipasi Anda. Jangan lupa selamat menonton kata